Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Zuzami dengan NIM 2102101088. Saya mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi saya mengenai standar pelayanan publik dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SOS MAP. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak video ini. Standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam penyelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan teratur. Baik, selanjutnya A. Prinsip-prinsip standar. Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang menjadi tolak ukur pelayanan yang berkualitas. Penetapan standar pelayanan publik merupakan fenomena yang baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Amerika Serikat misalnya ditandai dengan keluarnya Executive Order yang mengharuskan semua instansi pemerintah untuk menetapkan standar pelayanan konsumen. Di Inggris juga diperkenal Service Denies Current program yang berisi 9 prinsip penyediaan pelayanan publik yang merupakan wujud dari visi pemerintah yang dilaksanakan oleh setiap pegawai negeri. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Menentukan standar pelayanan. Yang kedua, bersikap terbuka dan menyediakan informasi selengkap-lengkapnya. Yang ketiga, mendorong askes dan pilihan. Yang keempat, mendorong askes dan pilihan. Yang kelima, memperlakukan semua secara adil. Yang keenam, mengembalikan ke jalan yang benar ketika terjadi kesalahan. Yang ketujuh, memanfaatkan sumber daya secara efektif. Yang kedelapan, inovatif dan memperbaiki. Yang kesembilan, bekerja sama dengan penyedia layanan lainnya. Baik, selanjutnya standar pelayanan publik yang dipergunakan sebagai suatu pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan pada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Manajemen pelayanan adalah penataan penyelenggaraan pelayanan secara efektif dan efisien guna mencapai kinerja pelayanan yang optimal. Selanjutnya B. Maksud dan tujuan pelayanan publik. Maksud dari pelayanan publik ini adalah sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam penyusunan standar pelayanan, sedangkan tujuannya adalah untuk mendorong tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sasaran pedoman pelayanan publik adalah agar penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap unit pelayanan didasarkan pada standar pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan publik mutlak diperlukan mengingat kondisi sosial masyarakat yang semakin baik sehingga mampu merespons setiap penyimpangan dalam pelayanan publik melalui gerakan maupun tuntunan dalam media cetak dan elektronik, apalagi dengan adanya persaingan terutama untuk pelayanan publik yang disediakan swasta, membuat sedikit saja pelanggan merasakan ketidakpuasan, maka akan segera beralih pada penyedia pelayanan publik yang lain. Selanjutnya lagi C. Manfaat standar pelayanan publik. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Adapun manfaat dari adanya standar pelayanan publik ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang ke-1, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapatkan pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Kriteria pelayanan tersebut menurut LAN antara lain adalah 1. Kesederhanaan, 2.
2. Reliabilitas. Yang ketiga, tanggung jawab dari para petugas pelayanan. 4. Kecakapan para petugas pelayanan. Yang kelima, pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan dengan petugas. Yang keenam, keramahan meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara pelanggan dan petugas. Yang ketujuh, komunikasi antara petugas. Uraian di atas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan memperhatikan ukuran-ukuran apa saja yang menjadi kriteria kinerja. Baik, selanjutnya D. Implikasi. Standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur. Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan, baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN sehingga swasta maupun perseorangan, penyelenggaraan pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan. Selanjutnya langkah penyusunan standar pelayanan. Bahwa standar pelayanan minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud dengan ada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah ataupun pemerintah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas yang ke-1 pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, yang keempat perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang kelima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang keenam sosial. Mengapa standar pelayanan publik sangat penting? Penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satunya tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Selanjutnya, bagaimana standar pelayanan? Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi yang saya bawakan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan ke teman-teman. Dan jangan lupa di like, juga komen, and subscribe. Cuma sekian video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.